Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menurunkan hujan dari langit, menyuburkan tanah yang gersang, dan menumbuhkan dirinya segala yang hidup. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Teman-temanku sekalian, pernahkah kita benar-benar memandang sawah yang terbentang hijau itu dengan mata hati? Bukan sekedar bentang alam yang menyejukkan pandangan, tapi juga sebagai ayat-ayat Allah yang hidup dan bergerak. Setiap bulir padi, setiap tetes air yang mengalir di pematang, bahkan desir angin yang menyapu dedaunan, semuanya adalah bahasa alam yang sedang berzikir kepada Tuhannya. Maka hari ini, mari kita tadaburi bersama bagaimana sawah yang hijau menjadi cerminan kekuasaan Allah, pelajaran kehidupan, dan ajakan untuk kembali kepadanya. Teman-teman sekalian, mari kita berhenti sejenak memandang sawah yang membentang hijau di hadapan kita. Bukankah ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah? Allah berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. sawah ini bukan sekedar tempat bertani. Ini adalah madrasah alam. Ia mengajarkan kita tentang sabar, tentang tawakal, tentang kerja keras, dan tentang rezeki yang diturunkan Allah secara bertahap. Ketika kita melihat sawah yang menghijau, kita sedang melihat ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Allah yang tercipta di alam semesta ini. Dan lihatlah betapa adilnya Allah. Tanaman yang kita rawat akan tumbuh sesuai usaha kita. Tapi tetap hasilnya bukan murni karena kita. Tanpa air, tanpa cahaya, tanpa tanah yang subur, apa yang bisa kita lakukan? Coba kita renungi bagaimana sebutir benih ditanam, disiram air, lalu ditumbuh menjadi batang, daun, dan akhirnya menghasilkan bulir padi. Siapa yang mengaturnya? Dialah Allah, Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Al-Waqiah ayat 63-67, yang artinya, apakah kalian yang menumbuhkan tanaman itu atau kami yang menumbuhkannya? Ini adalah pengingat bahwa kita hanya makhluk, bukan pencipta. Maka dari itu, mari kita jangan hanya sibuk menanam di sawah, tapi juga menanam iman di hati. Jangan hanya menumpuk padi, tapi juga pupuk akhlak dan amal kita. Mari kita belajar dari alam, dari benih yang tak banyak bicara, tapi tumbuh dalam diam. Dari petani yang tak banyak mengeluh, tapi penuh ikhlas, ikhtiar, dan tawakal. Jadikanlah sawah ini sebagai cerminan iman, tempat kita mengingat Allah, bersyukur atas nikmatnya, dan memumikan dakwah dengan kerja nyata. Semoga kita termasuk hamba yang mampu membaca tanda-tanda kekuasaannya dan menjadikannya sebagai bekal menuju kehidupan yang lebih bermakna di dunia dan di akhirat. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebaikan dari apa yang saya ucapkan, itu semua dari Allah. Dan jika ada kekurangan, itu semata dari diri saya yang lemah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.